Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai aktivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Pada hari Ahad yang lalu, Al-Ustaz Najmuddin telah menjelaskan tentang bagaimana bahaya kemaksiatan. Ada 10 bahaya kemaksiatan yang sudah disampaikan oleh beliau. Pada pagi ini kita kaji bagaimana kemaksiatan itu terjadi. Tentunya sudah kita pahami, kemaksiatan itu terjadi karena godaan setan. Sebab manusia awalnya suci bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap manusia, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, beriman. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi, lingkungannya. Bagaikan matahari ketika terbit di ufuk timur, maka dia cerah, indah. Tapi ketika dia meninggi, ada awan, ada mendung, sehingga kadang-kadang redup, kadang-kadang bahkan tidak tampak sama sekali karena gangguan-gangguan tadi. Begitu pula manusia yang lahir dalam keadaan suci bersih, setelah dia hidup di lingkungan yang pertama adalah kedua orang tuanya, itu terkotori dengan berbagai macam sampah masyarakat. Ketika orang itu tidak bisa memilah-milih, maka ia akhirnya menjadi jahat, menjadi berbuat maksiat. Yang melakukan, yang menggoda manusia, yang menjadi mendung dan awan sehingga
menutupi kebenarannya, bahkan menghilangkan kebenaran yang dibawanya, itu adalah setan. Dan agar kita bisa menghindarinya, maka kita supaya tahu pula apa sih strategi setan di dalam menyesatkan manusia. Bagaimana setan itu menyesatkan manusia? Karena ketika kita tahu, kita bisa menghindari. Tapi kalau kita tidak tahu, bisa jadi mengira itu benar, ternyata salah. Ternyata itu mengikuti godaan-godaan setan. Ada beberapa hal kalau kita lihat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang menjadi cara strategi setan di dalam menggoda manusia, di dalam menyesatkan manusia tadi. Di antara cara-cara itu yang pertama adalah setan memperindah kemaksiatan. Sehingga kemaksiatan itu dipandang benar oleh manusia, akhirnya manusia itu mengikutinya. Yang hak dipandang batil, yang batil dipandang sebagai hak atau kebenaran. Contoh dalam Al-Quran adalah ketika iblis sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diputuskan sebagai yang sesat karena tidak mau bersujud kepada Adam ketika diperintahkan untuk bersujud. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Mengapa kamu tidak mau sujud?" Ya. Maka setelah dijawab bahwa saya lebih mulia daripada Adam, lebih baik daripada Adam karena engkau menciptakan aku dari api, sedang Adam diciptakan dari tanah. Lalu iblis juga berkata, "Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aksaruhum syakirin." Iblis berkata, menjawab pertanyaan Allah, yakni fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukum saya sesat, telah memutuskan bahwa saya ini tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka, menghalang-halangi anak Adam dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu banyak sekarang hal yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Seperti misalnya kemusyrikan dianggap menguri-uri budaya. Kemusyrikan dianggap merawat budaya bangsa. Seringkali ada hal-hal yang musyrik tapi dibesar-besarkan karena dianggap itu budaya bangsa. Misalnya ngetusi keris,
menjamas atau apa, ditusi terus tiara ya, keliling kota. Nah ini sebetulnya kemusyrikan, tapi karena dianggap sebagai itu budaya, maka dibesar-besarkan, juga dibiayai oleh negara, bisa jadi ya, bisa jadi diberi anggaran oleh negara. Itu karena dianggap menguri-uri, memelihara, merawat budaya bangsa. Keris itu budaya bangsa Indonesia misalnya. Loh kok bisa kita katakan kemusyrikan? Karena tidak mungkin kalau tidak menganggap keris itu mempunyai tuah kesaktian, ono keris didusi barang. Keris diarak-arak itu ya karena mempunyai suatu tuah kesaktian menurut mereka. Akhirnya mempertuhankan keris tersebut. Bid'ah dianggap ibadah. Padahal bid'ah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Imam Ats-Tsauri, seorang tabi'ut tabi'i, mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu wal bid'atu la yutab. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada kemaksiatan biasa. Karena kalau kemaksiatan itu orangnya sadar akan kemaksiatan, maka akan bertobat. Sedangkan bid'ah itu orangnya tidak akan menyadari itu sebuah kemaksiatan, sehingga dia menganggapnya itu sebuah kebenaran. Akhirnya ya dia akan lakukan terus, bahkan tidak mau kalau dilarang. Begitu pula pornografi dianggap mode ya. Apakah itu pakaian, apakah itu tarian, apakah hal-hal yang lainnya yang sebetulnya itu adalah pornografi, dianggapnya sebagai model mode ya, dan lain-lainnya. Maka orang-orang yang demikian itu orang-orang yang sangat merugi karena digoda oleh syaitan. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum wa huwa waliyuhum al-yawma wa lahum 'adzabun alim. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk, karena dihiasi oleh setan tadi, la uzayyinanna lahum. Maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah juga berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa'abitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru
wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya? Ini paling merugi, sangat merugi, bil akhsarina amala. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ya, tadi ahli bid'ah atau orang yang melakukan sebuah kebid'ahan menganggap sedang melakukan yang sebaik-baiknya. Padahal dia tidak akan dapat apa-apa. Yuhsinuna sun'ah, menganggap dirinya sedang berbuat baik. Begitu pula orang yang tidak ikhlas dalam perbuatannya juga menganggap dia sedang berbuat baik, dia sedang membantu orang, dia sedang melakukan berbagai macam kegiatan kebaikan. Padahal mereka tidak akan dapat apa-apa dari perbuatannya itu. Sangat merugi. Terlebih lagi adalah kalau sudah kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lebih rusak lagi. Maka dikatakan mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Kufur terhadap ayat-ayat Allah. Tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah tidak percaya bahwa nanti ada kehidupan setelah kehidupan akhirat. Tidak ada perjumpaan lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai Allah-Allah, ya, tidak diikuti. Juga Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Az-Zukhruf 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, ya, artinya berpaling, ya tidak mau mengikuti padahal bisa mengikutinya, ya. Bisa berkata-kata yang baik, senangnya memilih kata-kata yang kotor. Bisa sholat berjamaah, milih sholat di rumah. Bisa membaca Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran. Maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Jadi kalau kita berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hadis Rasulullah SAW, maka setan yang akan menemani kita. Kalau kita berpaling dari kebenaran, maka ya kita berada pada kesesatan. Kesesatan itu ya setan yang membawa kita kepada kesesatan. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka
dari jalan yang benar. Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Yang paling berbahaya kan setan yang berbentuk manusia. Nek setan sing bentuk jin ora ketok. Ya. Paling meden-medeni. Ya. Meden-medeni jadi hantu dan lain-lainnya. Prosesnya lama. Ketika setan menggoda menjadi hantu misalnya atau apa saja, lalu terus orang itu dibisiki pula supaya ke dukun. Akhirnya membuat ritual-ritual syirik untuk mengusir setan. Maka di situ masuklah godaan setan tadi. Kita menjadi orang yang mengikuti setan. Jadi apa namanya? Dan itu tidak semuanya. Paling sing akeh yo medeni. Sing banyak menggoda, menyesatkan kita adalah setan bentuk manusia yang mengajak-ajak kita untuk berbuat jahat, untuk berbuat sesat, yang membisikkan pada kita tentang kesesatan. Mau pemilu misalnya, setane para calon anggota DPR, calon apa jenenge bupati, calon wali kota. Lah kok iya? Karena mengajak-ajak kita untuk mangan barang haram. Apa itu? Money politik. Wih dudu setan jin, tapi minal jinnati wan nas manusia. Lah kok ngajak-ngajak? Iya wong teko ning omahe dhewe njaluki KTP misalnya. KTP ini piro? Kakane keluargane piro 10. Wis engko tak laporke ning nggon calone ngesuk teko 10 ping 100. Lumayan 1 juta. Lagi kan setan aslinya. Aslinya setan. Tapi kita tidak terasa karena setan manusia itu hebat. Hebat banget setan manusia, lebih canggih. Lebih canggih. Dan itu menurut Ibnu Qayyim adalah senjata terakhir. Nek wis angel kabeh, maka setan jin itu menggunakan, iblis menggunakan pasukannya yang dari manusia. Dari manusia untuk menggoda manusia. Dengan cara berbagai macam. Akhirnya banyak orang yang terjerumus dalam kesesatan. Dan itu memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran ketika setan minta untuk diperbolehkan menggoda manusia, maka Allah berfirman, wastafziz man istata'ta bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Dan hasonglah mereka, ajaklah mereka, anak Adam, ya, siapa saja yang kamu bisa, silahkan diajak. Ustaz dari mana Ustaz Pak? Siapa saja yang kamu bisa bisoitika dengan suaramu dan pasukan berkudamu dan pasukan yang jalan kaki, bisautika wa rajilika wa khailika wa rajulika wa syarikhum fil amwali wal aulad, dan berserikatlah dengan mereka, ini godalah mereka anak Adam dengan harta dan anak. Yang paling ampuh harta.
Wa'idhum, dan berilah mereka janji-janji. Janji kenikmatan. Janji kenikmatan. Dan tidaklah janji-janji setan itu melainkan hanya menipu belaka. Sehingga akhirnya menganggap mendapatkan petunjuk, menganggap itu benar. Karena hiasan-hiasan setan. Sangat berhasil di negeri kita ini, money politik, sudah tidak ada yang menganggap itu haram. Ora calone, ora rakyate, kabeh. Terus betul-betul berhasil itu di situ. Meskipun 5 tahun pisan, tapi keberhasilannya gemilang. Yang kedua, setan menyesatkan manusia dengan memberikan sesuatu yang haram dengan istilah atau diberi istilah yang indah dan enak didengar, diikuti manusia akhirnya, karena koyok-koyone apik diistilahkan. Ini berawal dari kisah pohon khuldi. Yani Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati satu pohon. La taqrabu hadhihi syajarah. Wa la taqrabu hadhihi syajarah. Fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kamu berdua mendekati pohon ini yang akan menyebabkan kamu termasuk golongan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat maksiat. Maka setan membisiki, fawaswasa lahumas syaitan. Bahkan mengatakan, inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya saya ini benar-benar pemberi nasihat. Ya, gampangnya sudah diangkat untuk memberikan nasihat kepada kamu berdua. Maka diantaranya terus dia memberitahu bahwa fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, wahai Adam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setan itu musuh, kemudian bagaimana cara setan menggoda manusia, di antaranya dimulai dari menggoda anak Adam, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada pohon keabadian dan kekuasaan atau kerajaan yang tidak akan sirna, tidak akan hilang. Artinya Adam diberitahu oleh iblis, pohon sing Allah larang itu adalah Allah melarang kamu mendekati pohon itu supaya kamu tidak menjadi orang yang nikmat terus. Kalau kamu ingin nikmat terus, maka aku tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak ada binasa, tidak akan binasa. Makanlah, dekatilah pohon itu, niscaya kamu akan menjadi terus penguasa dan tidak akan pernah mati. Nah, itu sifat manusia ini gampang
tergoda dengan apa namanya, dengan harta, dengan kekuasaan. Nah, maka setan memberikan istilah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan pohon huldi, pohon abadi. Ketok wah enak, akhirnya dipangan. Ya. Maka akhirnya Adam pun juga diusir oleh Allah dari surga. Jadi ini proses saja. Memang prosesnya untuk menjadi manusia mengatur bumi ini awalnya ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada setan menguji, lah itu terus kehidupan di dunia ini ya seperti itu. Digoda, diuji, akhirnya ada yang terperosok, ada yang tidak. Nah, maka sekarang banyak istilah-istilah yang sebenarnya salah menjadi seakan-akan benar. Yang membuat istilah sopo? Yo setan. Setan siapa? Setan bentuk manusia kan? Ya. Bentuk manusia. Misalnya miras disebut obat. Ya. Akhirnya loro sidik, wow, ngombe apa jenenge ngombe minuman keras saja men mari. Wong kuwi obat ditetekke obat misalnya. Padahal Rasulullah ketika ditanya tentang miras itu, Rasulullah mengatakan ini bukan obat tapi penyakit. Ya. Penyakit ya. Jadi tidak terus ngobati apa nganggo miras. Ya. Begitu pula riba disebut keuntungan. Riba sama dengan jual beli karena meraih untung. Itu juga mengerayu manusia adalah setan tadi. Dukun disebut paranormal. Wong pinter, kadang-kadang wong pinter, wong tua. Kan pernah keren. Artinya manusianya banyak yang tergoda, akhirnya ya mempercayai karena dianggap wong pinter. Wong nenggon wong pinter kae, nenggon simbah kae. Pelacur dianggap penjajah seks komersial misalnya. Perang nikmat. Ya. Ini semua adalah istilah-istilah yang diberikan setan agar orang mengikutinya. Prewedding. Nah ini sering saya sampaikan di pengajian-pengajian bahwa prewedding ini menggoda atau setannya si tingkat tinggi. Tingkat wong-wong sing di duit, wong-wong sing modern. Ya. Ya ini bocah sadurunge kawin wis foto bareng-bareng. Ya. Bar foto bareng-bareng, engko ning resepsi fotone digedheke dipasang ning ngarep gedung. Ya. Lah padahal foto bareng-bareng sadurunge nikah iki kan itu termasuk salah satu bentuk zina. Tapi ya ora isin. Bocah ya ora isin, wong tuane ya ora isin. Ya. Karena apa? Karena diistilahi oleh setan pre-wedding. Keren kan? Itu adalah setan. Lah itu tadi saya katakan di tingkat tinggi. Karena sing nglakoni kuwi akeh ya wong-wong sing modern, sing duwe duit. Meskipun saiki ya wong cilik pun padha
Kadang-kadang bahkan undangannya ditempeli foto pre-wedding. Nek wong cilik-cilik soalnya orang nganggu. Nah, kadang-kadang di sini yang tergoda itu tidak hanya wong-wong sing ora ngerti agama, tapi sampai ustadz, sampai Habib, ya, yai, itu ada juga foto-foto itu. Semakin wong kuwi ketoke sugih, ya semakin ono. Lah biyen kan ora tau ono zaman kuno. Setane sik sithik gitu lho. Lah terus lah nek alasane lah gue kan wis nikahan. Fotone. Ya nek tak pikir ora mungkin kecuali sing wong wis nikahe wis suwi. Misalnya nikah terus tasyakuran sesudahnya seminggu atau 3 minggu. Lah saiki nek isuk nikah sore ya bar zuhur resepsi wis ana foto gedhi, ana binggene, masak sempat gawe. Ya. Ketoke ora mungkin lah gawene. Apa meneh backgroundnya ning pantai, ning lopo pernikahan terus keluyuran ning pantai. Kan enggak mungkin. Ini godaan-godaan setan tadi. Berlebih-lebihan dalam agama misalnya. Ya kembalinya berlebih-lebihan itu akhirnya terperosok dalam kebid'ahan tadi ya. Berlebih-lebihan. Tidak tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Misal, saya misalkan yang sederhana, yang sering kita temukan juga, orang sudah sakit, orang iso ngadeg suwi, lalu dia sholat tidak mau pakai kursi, beralasan bahwa wah nek nganggo kursi pahalane sithik. Ya. Berlebih-lebihan. Kenapa? Karena itu adalah rukhsah. Itu adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa berdiri, duduklah kamu. Jadi ya rukhsah itu dipakai. Kalau tidak mau memakai, padahal dia dalam keadaan sulit, ya itu namanya berlebih-lebihan. Mengejar pahala, tapi tidak pada tempatnya. Rasulullah pernah marah ketika ada orang seperti itu. Ya nih, ada orang, kalau nggak salah peristiwanya ya sholat. Dalam Syarah Al-Bukhari. Itu ada orang sudah tidak bisa sholat dengan berdiri, lalu dia memaksa berdiri, sehingga akhirnya sakit. Ketika sampai pada Rasulullah marah dengan sampai merah mukanya. Itu karena apa? Karena berlebih-lebihan. Begitu pula ketika ada 3 orang bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus diterangkan oleh istri Rasul bagaimana ibadah Rasulullah. Maka 3 orang itu terus berkesimpulan, wah, supaya kita pahalanya lebih banyak daripada Rasulullah, atau setidak-tidaknya bisa mengajar pahala Rasulullah, maka yang pertama mengatakan, saya tidak akan pernah tidur di waktu malam. Yani saya akan qiyamul lail terus. Yang satunya lagi mengatakan, saya tidak akan pernah makan di waktu siang. Artinya akan berpuasa terus-menerus sepanjang hidup.
Yang ketiganya, wah saya tidak akan menikah agar bisa beribadah. Seperti Rasulullah, menandingi Rasulullah. Itu niatnya ibadah semuanya, maka ini dianggap sebagai berlebih-lebihan dalam ibadah. Berlebih-lebihan dalam agama. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal itu, mendengar hal itu, maka Rasulullah mendatangi 3 orang itu. Apakah benar kamu yang mengatakan demikian? Maka 3 orang itu menjawab, benar wahai Rasulullah. Maka lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada 3 orang tersebut, saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Dan saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu sekalian. Akan tetapi saya ya qiyamul lail, saya ya tidur. Saya ya puasa, ya tidak puasa. Saya menikahi wanita. Jadi itu namanya berlebih-lebihan. Itu godaan setan. Ya. Sebetulnya godaan setan. Ya. Lebih lagi, kalau ayat ini berbicara tentang orang-orang Bani Israel. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Berlebihan. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Dan dengan tiupan ruh darinya, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, kepunyaan Allah. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Nah, di sini orang-orang ahlul kitab menganggap Isa bin Maryam itu sebagai Tuhan, berlebih-lebihan dalam akidah. Bisa juga orang mengatakan kepada Rasulullah sebagai penghapus dosa. Ya mahyad dzunub, ya. Penghapus dosa. Penghapus dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah enggak bisa. Rasulullah enggak bisa memberikan rezeki, enggak bisa menghapus dosa. Yang menghapus dosa, yang beri rezeki adalah Allah. Maka dari itu Rasulullah menyatakan kepada para sahabat, ya kepada kita semuanya, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Janganlah kau memposisikan aku, memuji-mujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasul. Abdu wa Rasul. Jadi tidak boleh kita berlebih-lebihan di dalam beragama. Beragama itu ya sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul. Tentunya untuk mengetahui itu ya memang harus ngaji mana yang diperintahkan, mana yang tidak diperintahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, sampai di sini yang
bisa kita kaji di pagi ini. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna kamalal ikhlas fil a'mal wal aqwal wa husnal khatimati 'inda qida'il ajal. Allahumma arzuqna al hidayah wal himayah wal qanaa'ah waz zuhd wat taufiq lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.